Sejak dulu banyak sekali cerita-cerita tentang kendaraan besar seperti bus atau truk yang nyasar masuk ke tengah hutan. Dan semakin hari semakin kesini cerita-cerita semacam tersebut justru semakin bertambah banyak. Rumor yang mengatakan atau isu menyebut itu terjadi karena hal mistis. Namun, apakah benar itu terjadi karena hal mistis atau hanya hoak tersebab sopirnya halu, sopirnya berbohong, atau memang benar-benar murni kesasar? Oke, mari kita analisa bersama-sama di konten reaction berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KD dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Redaksi KD di konten reaction berita. Seperti yang saya singgung di awal tadi, kali ini kita akan bersama-sama mereaksi atau menanggapi berita yang selalu berulang-ulang tentang kendaraan-kendaraan yang masuk atau nyasar ke kawasan hutan. Reaksi saya mungkin saja atau tanggapan saya bisa saja sama atau mungkin berbeda dengan teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut ke reaksi ke tanggapan, kita akan simak bersama-sama kejadian demi kejadian yang pernah terjadi tentang kendaraan-kendaraan yang menyasar ke kawasan hutan. Nah, ini beritanya ada dari Detik News. Nah, ini yang pertama ada dari Blora. Di Blora juga pernah terjadi, kemudian di Sumedang, di Jakarta, dan kemudian di Temanggung, di Kudus, di Brebes, dan baru-baru ini kemarin terjadi di Pati di daerah saya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa bisa kendaraan-kendaraan tersebut bisa nyasar atau bisa masuk ke kawasan hutan? Nah, biasanya masyarakat kita kalau ada berita tersebut, kendaraan lewat, biasanya langsung dihubungkan dengan hal mistis, apalagi terus digoreng oleh berita ya, dan akhirnya ramai sekali. Ada yang menyebut masuk lorong waktu, ada yang masuk ke alam gaib, dan seperti itulah ya, kita tahu sendiri pemberitaannya seperti apa. Nah, apakah betul seperti itu? Betulkah itu karena hal mistis? Nah, menurut saya ya, yang pertama perlu saya sampaikan ya, hal mistis, hal gaib itu ada, dan saya percaya akan hal tersebut ya. Tapi tidak semua hal itu dengan begitu mudahnya, atau semua hal yang kelihatannya aneh langsung disangkut pautkan, dihubung-hubungkan dengan hal mistis. Itu kita harus terbiasa punya sikap skeptis ya, punya sikap mempertanyakan. Kita cari tahu dulu bagaimana kebenarannya, bagaimana apa yang terjadi sebetulnya, ada faktor apakah. Nah, sampai kesimpulan apakah benar itu hal yang biasa, yang lumrah, atau memang karena hal mistis. Menurut saya apa yang selama ini terjadi, menurut saya itu murni human error ya, tidak ada kaitannya dengan hal mistis. Nah, kenapa saya punya kesimpulan seperti itu? Nah, ini sudah saya simak ya beritanya yang selama ini, yang sejak mungkin sudah ada 10 tahunan yang lalu, seperti misalnya supir bus seperti bus Pahala Kencana yang nyasar. Terus ada lagi tentang ini bus bus Sudiro. Nah, bus Sudiro. Terus ada lagi
kemarin di Pati ya, truk trailer. Nah, kenapa saya bisa punya kesimpulan atau mengasumsikan atau yakin itu bukan karena hal mistis? Pertama, karena yang pertama, dari sekian banyak berita itu selalu terjadi hampir semuanya di malam hari. Yang pertama semua kejadian itu terjadi di malam hari. Jadi akan sangat wajar bila ketika kondisi malam hari pandangan kita itu cenderung samar, ada potensi samar atau nyasar. Pasti teman-teman sering ya ketika mengunjungi suatu tempat akan ke suatu tempat yang jarang atau bahkan sering, tapi ketika malam hari itu bisa nyasar, entah beloknya itu nggak di lorong yang tepat atau kelantur karena posisi malam hari. Kalau siang pasti akan berbeda lagi ceritanya ya. Risiko kemungkinan kesasar itu kecil kalau siang, dan kenyataannya ya, fakta pertama adalah semua kejadian truk atau bis atau kendaraan-kendaraan yang nyasar di kawasan hutan itu selalu terjadi di malam hari. Fakta kedua, yang kedua, kendaraan yang nyasar itu selalu bisa balik. Meskipun sulit untuk evakuasi, misalnya harus ditebangi pohon yang sekitarnya karena itu sulit untuk belok. Kalau kendaraan truk atau bis kan untuk muter, untuk belok kan butuh lokasi yang agak panjang. Memang kadang ada yang harus dievakuasi agak sulit, harus menebang beberapa pohon. Tapi faktanya semua bisa keluar dari kawasan tersebut. Artinya apa? Artinya bisa masuk dengan, kalau bisa keluar pasti masuknya wajar, bisa sekali masuk dengan wajar karena nyasar, jadi bisa masuk. Kenapa bisa keluar? Karena ya bisa masuk, jadi tidak ada yaitu lorong gaib atau tiba-tiba berpindah ke situ. Nah, yang ketiga ada saksi. Seperti kejadian di Blora tentang bis Pahala. Waktu awal-awal berita itu ramai bahwa tiba-tiba pindah ke situ, nyasar ke situ. Awalnya di jalan raya, tapi ternyata ujuk-ujuk ketika sopirnya sadar sudah ada di kawasan hutan. Dan ternyata belakangan banyak warga sekitar, ada saksi mata yang melihat kendaraan itu lewat, truk dan bis itu lewat di desa mereka. Jadi tidak ujuk-ujuk pindah ke hutan, tapi memang lewat, ada saksi matanya. Yang keempat, sopirnya ngakuin kalau lalai atau salah. Seperti berita ini, sopir mengaku terlena. Nah, biasanya budaya kita itu malas baca ya, malas sekali baca, dan kalau nyimak berita cuma biasanya baca judulnya aja atau baca berita ala kadarnya dan tidak menyimak bahwa berita itu biasanya berlanjut. Nah, ternyata untuk sopir Pahala Kencana ini akhirnya sopirnya ngaku kalau dia memang terlena. Beritanya ada, mengaku ke polisi dia mengaku memang salah. Nah, berita sebelumnya yang sudah terlanjur beredar adalah pengakuan supir yang bingung tiba-tiba ada di hutan. Mungkin memang dia itu kaget, shock, tapi akhirnya belakangan setelah dia cooling down, setelah dia agak tenang, dia ngaku kalau memang dia terlena. Nah, yang kelima adalah framing media. Biasanya berita membuat judul bis atau truk tiba-tiba masuk di tengah hutan. Nah, itulah kesalahannya. Dan biasanya orang malas baca beritanya, cuma baca judulnya. Padahal semua kejadian tersebut kalau kita baca beritanya atau kita melihat bukti-bukti fotonya ada di jalan kawasan hutan, bukan di tengah hutan, bukan di tengah-tengah rimbunan pohon atau di apit pohon-pohon, enggak, tapi betul-betul jalan, tapi jalan itu di kawasan hutan. Jadi beritanya itu biasalah ya, beritakan untuk clickbait agar orang tertarik, agar wow gitu. Beritanya ditulis bus tiba-tiba ada di tengah hutan, bukan di tengah hutan, tapi ada di kawasan, di jalanan, di jalan raya. Memang ada yang di jalan tanah, tapi yang pasti itu jalan besar.
jalan besar, jalan aspal, ada juga yang jalan tanah, tapi yang pasti bisa dilewati dan jalannya ada di kawasan hutan. Nah, nomor 6, kenapa semakin hari kok semakin banyak kejadian kesasar? Karena ada GPS. Kalau dulu orang cuma mengandalkan insting atau mengandalkan pengalaman, kalau sekarang banyak orang yang mengandalkan GPS. Dan seperti yang kita ketahui GPS itu banyak yang tidak tepat alias salah. Jadi semakin banyak orang menggunakan GPS, kemungkinan nyasarnya semakin banyak. Nah, itu analisa saya ya. Dan kenapa kebanyakan sopir kok ngakunya kok terkait hal-hal mistis? Biasanya kemarin banyak berita-berita itu yang dulu akhirnya sopirnya ngaku karena dia takut dimarahi bosnya kan, sampai ada bus yang kacanya pecah, yang spionnya patah. Jadi dia mungkin cari aman atau dia malu kalau cerita nyasar, karena dia kan biasanya itu ngikutin kendaraan yang depannya. Nah, dia cuma ngikutin, ternyata nyasar. Kalau dia cerita apa adanya itu malu mungkin kalau dia nyasar, mungkin dia mengarang atau halusinasi bisa juga, karena kalau malam hari di dalam kendaraan karbon CO2 itu terlampau banyak, dan ketika suplai oksigen yang masuk ke dalam otak kita itu kurang, akan memicu yang namanya halusinasi. Secara medis seperti itu. Nah, itu tanggapan saya atau reaksi saya terkait berita-berita kendaraan-kendaraan yang nyasar ke kawasan hutan. Sekali lagi, ke kawasan hutan, bukan ke tengah hutan. Mungkin teman-teman punya tanggapan reaksi yang berbeda. Sekali lagi, hal mistis itu ada. Tidak bisa kita pungkiri, hal mistis, hal gaib itu ada. Tapi tidak semua hal yang kelihatan aneh langsung bisa dihubung-hubungkan dengan hal mistis. Kita harus terbiasa skeptis, mempertanyakan dulu, menyelidiki dulu. Kalau perlu misalnya bisa dicek di CCTV ya, di jalan-jalan raya kan, di kantor-kantor misalnya, di toko-toko besar, Indomaret, Alfamart kan ada CCTV yang menghadap ke jalan. Nah, misalnya kan bisa dicek kalau memang beneran penasaran ya, bener itu bis tiba-tiba pindah dari Alas Roban sampai ke Alas Pati ya. Apakah betul langsung pindah, apa ternyata memang dia lewat jalan. Kita bisa ngecek misalnya, kalau misalnya pengen beneran menginvestigasi, dicek di CCTV gitu teman-teman. Jadi terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Kalau kita berbeda reaksi, beda pemahaman, semoga ini bisa menjadi bahan diskusi, bukan menjadi bahan perdebatan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.